Konflik militer antara Iran dan Israel baru-baru ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan baik secara regional maupun global. Efeknya domino bisa menjalar ke harga energi, kemudian pasar finansial, logistik, termasuk stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang. Lantas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kita bahas hal ini bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli utama PCO bidang ekonomi. Saya sapa langsung Mas Fitra, selamat petang. Selamat petang Mbak Puspa. Mas Fitra, langsung saja kita lihat eskalasi perang antara Iran dan juga Israel ini semakin meningkat. Lantas harga minyak dunia juga baru-baru ini menguat gara-gara konflik ini. Apa kemudian artinya ini untuk kita di Indonesia? Karena tentu yang jadi concern masyarakat, jangan-jangan jadi efek domino nih ke harga BBM. Iya Mbak Puspa, memang pemerintah sampai saat ini masih mencoba untuk memantau ya perkembangan atau indikator-indikator harga-harga terutama yang terkait dengan harga minyak dunia ya. Dan kita juga sudah melihat bahwa potensi di Selat Hormuz itu cukup signifikan ya, di mana setiap terjadi konflik antara Iran dan Israel ada disrupsi di jalur logistik Selat Hormuz yang menguasai kurang lebih 18 sampai 19 juta barrel per hari lalu lintas minyak dunia ya, setara dengan 20% dari total konsumsi minyak. Nah, kalau kita lihat ini potensinya memang bisa meningkatkan harga minyak dunia menjadi sangat signifikan. Sampai sekarang kami sudah melihat bahwa untuk harga Brent itu sudah sampai 74 US dollar per barrel, West Texas Intermediate sudah sampai 72 US dollar per barrel. Dan ini tentu sangat signifikan kalau dibandingkan dengan pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu yang masih di level 60 US dollar per barrel. Nah, kompleksitasnya adalah tentunya kita juga bicara mengenai risiko fiskal ya, bagaimana pemerintah mencoba untuk menjaga harga-harga di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi tambahan jika memang harga minyak dunia ini berada di atas asumsi makro di tahun 2025. Tapi kita masih melihat bahwa perkembangan harga terkini itu masih di bawah dari ekspektasi atau asumsi APBN untuk tahun 2025 ini, yaitu sekitar 82 US dollar per barrel. Jadi masih dalam konteks yang terkontrol. Dan kita juga melihat potensi inflasi juga masih sangat minimal. Sebagaimana yang kita lihat kemarin, angka inflasi year on year itu di level 1,6% dan berada di bawah target inflasi pemerintah di 2,5% di tahun ini. Jadi dari semua aspek itu masih cukup terkontrol, tapi tentunya perlu ada mitigasi-mitigasi ya. Sebagaimana yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, di mulai dari kuartal kedua ini sudah ada stimulus 24,4 triliun untuk meningkatkan potensi demand ya akibat adanya potensi tekanan-tekanan global. Nah, sebenarnya itu merespon dari dinamika tarif Trump. Dengan adanya potensi geopolitik yang meningkat, maka tentunya ya harus ada asesmen lanjutan ya, apakah perlu ada tambahan. Nah, sampai sementara ini belum ada, tetapi kalau kita bicara mengenai worst case scenario, bisa saja dengan Selat Hormuz ini mengemuka konfliknya, itu bisa kemudian mencapai 100 US dollar per barrel untuk worst case scenario-nya. Nah, sementara melalui beberapa asesmen yang kami lakukan, setiap 1 US dollar per barrel kenaikan dari harga minyak dunia di atas asumsi makro itu akan meningkatkan tekanan fiskal sekitar 3 sampai 5 triliun rupiah. Nah, untuk worst case-nya sampai 100 US dollar per barrel tadi itu bisa sampai antara 70 sampai 90 triliun rupiah kalau misalnya memang pemerintah dalam hal ini melihat bahwa harga perlu tetap dijaga sehingga tidak perlu untuk meningkatkan harga BBM dan yang bisa ditingkatkan adalah subsidi. Nah, tapi di sisi yang lain pemerintah juga tentunya melakukan kajian-kajian ya, assessment untuk juga meningkatkan fasilitasi produksi karena biar bagaimanapun dalam konteks cost of production industriawan atau para pelaku industri ini yang kemudian mendapatkan juga salah satu tekanan yang cukup besar dalam konteks ongkos produksi. Tekanan dari sisi nilai tukar dan tekanan dari sisi harga minyak dunia. Nah, itu Oke. beberapa asesmen yang sekarang coba pemerintah lakukan, tapi yang jelas sampai titik ini semuanya masih terkontrol ya. Dan kita masih melihat bahwa secara empiris ya, beberapa konflik antara Iran dan Israel itu terjadi, itu biasanya tidak lebih dari 2 minggu. Nah, Oke. permasalahannya adalah kalau tidak lebih dari 2 minggu, ini bisa saja
tadi worst case scenario-nya terjadi. Oke. Tapi kita sudah melihat juga bagaimana komentar dari Amerika Serikat yang tentunya ingin bahwa konflik ini segera mereda ya, karena biar bagaimanapun Amerika Serikat sangat concern terhadap peningkatan harga minyak dunia ya, karena dari sisi energi sensitivitas kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi di Amerika Serikat itu cukup tinggi juga, sehingga ini pasti akan menjadi concern dari Donald Trump. Oke, berbicara soal subsidi yang tadi Anda singgung, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu ke depan begitu jangka pendek. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat pembengkakan subsidi energi yang terdampak kemudian dari konflik ini, Mas Fitra? Ya, itu adalah bagian dari assessment worst case scenario ya. Sampai sekarang pemerintah kami belum melihat adanya keperluan ya untuk meningkatkan potensi subsidi tersebut. Oke, Karena asumsi yang kita miliki di tahun ini itu 82 US dollar per barrel. oke. Sementara harga sekarang adalah $10 di bawah asumsi makro tersebut. Bahkan kalau bisa melihat juga dengan asumsi makro 82 US dollar per barrel sekalipun, kalau itu naik sampai 90 US dollar per barrel, itu APBN masih memiliki rigiditas tersendiri ya untuk kemudian melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang jelas pemerintah tentunya tetap menjaga supaya tidak ada efek imported inflation ya, berupa tadi meningkatnya ongkos energi, ongkos BBM di masyarakat. Dan sampai sekarang pemerintah masih bertanggung jawab ya untuk menjaga level inflasi setidak-tidaknya sesuai dengan target makro di tahun ini, yaitu 2,5% maksimal di tahun 2025, Mbak Puspa. Oke, baik. Mas Fitra, baru-baru ini Kepala PCO Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan juga penyelesaian secara diplomasi terkait dengan konflik Iran-Israel. Posisinya netral. Apakah kemudian posisi ini bisa jadi keuntungan di mata mitra dagang dan juga ekonomi dunia? Iya, tentunya posisi netral ini adalah posisi yang menjadi modalitas ya, tidak hanya modalitas secara politik internasional, tapi juga modalitas secara ekonomi. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, setidaknya dari indikator sektor keuangan, memang ada tekanan, tetapi ternyata tekanannya tidak terlalu signifikan. Yang terjadi adalah sekarang adanya aktivitas de-risking dari US portfolios. Ya, kalau kita lihat bagaimana US equity markets itu juga tertekan, dan juga kita melihat bagaimana dolar indeks juga tertekan, sehingga refleksi terhadap rupiah itu secara relatif menjadi lebih netral. Bahkan ada potensi flowing ke emerging markets menimbang bahwa beberapa waktu yang lalu ada lembaga internasional yang sudah kemudian menaikkan rating dari market di emerging markets. Nah, dengan kondisi kita lebih netral, maka potensi risiko secara ekonomi itu juga berkurang ya, dan sehingga bisa menjadi salah satu tujuan peralihan ya aset portofolio setidaknya dari daerah yang berkonflik. Tapi kami melihat tentunya akan jauh lebih berisiko lagi kalau misalnya konflik ini meluas, dan sehingga data-data terus akan kami pantau, dan rencana-rencana mitigasi tentunya juga akan relatif tersedia ya untuk kemudian menjadi semacam bantalan atau buffer supaya masyarakat ini masih bisa nyaman melakukan aktivitas ekonominya tanpa harus terkendala potensi kenaikan harga-harga. Begitu, Mbak Puspa. Oke, terakhir, apa kemudian pesan pemerintah untuk masyarakat agar tidak panik tapi tetap waspada terhadap potensi dampak ekonomi dari konflik ini, Mas Fitra? Ya, sampai saat ini kami masih melihat bahwa konflik ini belum akan sangat signifikan menekan ya perekonomian Indonesia, dan kami melihat bahwa masyarakat dan kami menghimbau bahwa masyarakat melakukan kegiatannya sehari-hari seperti biasa, belum ada yang perlu harus ditakutkan karena pemerintah akan selalu untuk melakukan rencana-rencana mitigasi ya, kalau terkait dengan indikator-indikator makro, inflasi dan seterusnya. Jangan khawatir, pemerintah akan selalu kemudian menimbang, menilai dan juga akan memberikan rencana-rencana strategis untuk kemudian mengurangi dampak ekonomi negatif terhadap dari sisi rancangan atau rencana atau potensi konflik yang meluas. Oke, baik. Mas Fitra Faisal, terima kasih sudah memberikan insight-nya terhadap dampak ekonomi dari perang antara Iran dan Israel saat ini. Tenaga ahli utama PCO bidang ekonomi Fitra Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa.